Businessman Opinion. Mitra bisnis, inilah Businessman Opinion. Usia kemerdekaan Indonesia sudah 80 tahun. Menurut pendapat Anda, apa yang telah dicapai selama 80 tahun terakhir ini dan apa harapan Anda ke depannya? Silakan berikan komentar Anda dan harapan Anda di 50918877 atau WhatsApp call di 0816924924. Bagi Anda yang masih di live di TikTok Pas FM Radio Bisnis juga bisa ikutan ya, memberikan komentar. Yang di WhatsApp grup bisa juga memberikan opini. Yang belum join, ketik join dan sebutkan kota Anda. Kirim ke 0816924924. Iya, yang sudah dicapai ya dari zaman Soekarno sampai sekarang, Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka dari zaman Soekarno-Hatta itu infrastruktur, Mas, pembangunan infrastruktur jelas ada ya, walaupun konsentrasinya di kota-kota besar, di kota-kota. Tapi yang kalau pelosok desa kita tahu masih banyak jalan rusak, jembatan rusak, fasilitas infrastruktur lainnya rusak, sekolah-sekolah pada roboh ya, atapnya kadang bukan atapnya juga roboh, lalu rumah sakit daerah atau puskesmas daerah juga seperti ada yang masih juga kurang baik dan lain-lain, belum diperbaiki lagi. Udah bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun kemungkinan ya. Itu yang terjadi di pelosok-pelosok desa, di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Lalu penegakan hukum masih pilih kasih, Mas, rata-rata buat kasus pidana pada atau apapun di pengadilan, putusan hakimnya. Dan kita tahu kasus korupsi banyak oknum hakim yang mungkin bisa disogok gitu ya, walaupun ada yang jujur sih penegakan hukumnya itu dan adil, tapi kebanyakan masih pilih kasih atau tajam ke bawah tumpul ke atas. Dan kita tahu ekonomi juga menciptakan survei Bank Dunia 60% masyarakat miskin. Padahal cita-cita proklamasi kan kalau tidak salah isinya di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah menciptakan masyarakat yang makmur, adil, sejahtera, dan juga ikut menjaga ketitipan dunia, kalau tidak salah seperti itu. Tapi kan belum tercapai yang adilnya tadi dan makmurnya juga tadi, sehingga kita sulit untuk menyatakan negara ini merdeka benar-benar 100%. Ya secara teori merdeka mungkin, tapi secara praktek belum. Kemungkinan seperti itu karena kita ini kan butuh merdeka secara cita-cita proklamasi itu tercapai semua. Nyatanya kan sampai saat ini banyak yang belum merasakannya. Kemungkinannya seperti itu rakyat Indonesia. Menjak merdeka sampai hari ini 80 tahun ya. Ya kita bersyukur Indonesia aman-aman saja, penuh damai. Itu yang bisa dicapai, kita cari solusinya, jangan sampai ribut-ribut. Itu satu. Kedua, infrastruktur pembangunan cukup bagus. Nah, ketiga yang dikeluhkan oleh seluruh Indonesia, tolonglah para pejabat diberi kepercayaan, jangan disalahgunakan, jangan dikorupsi, kasihan rakyat. Kan itu semua biaya-biaya pembayaran APBN dari pajak masyarakat. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kekayaan negara ini sedikit-sedikit dikorupsi, sedikit-sedikit dikorupsi. Jadi nama Indonesia sudah tidak bagus di seluruh dunia karena negara kita belum bersih dari korupsi. Hanya itu aja kekurangan Indonesia. Kedua, pejabat-pejabat kita janganlah bekerja asal pilih. Nepotismenya terlalu ketahuan banget gitu. Jadi saya berharap kita memberi kepercayaan kepada pemerintah supaya negara Indonesia semakin hari semakin maju, bukannya semakin turun, semakin jatuh dan semakin hancur. Jangan seperti itu. Itu harapan saya karena ini udah tua banget ya. 80 tahun itu cukup tua, udah tua renta, tapi kita berusaha untuk menjadi kuat dan kokoh karena adanya persatuan Indonesia. Tanpa persatuan Indonesia akan runtuh. Karena itu saya berharap kepada pemerintah sekarang, tolonglah supaya jangan memberi beban kepada masyarakat masalah pajak. Tapi lihatlah dan telusurilah kenapa pejabat yang kerjanya tidak kelihatan gajinya besar-besar. Kemudian para penyanyi berlomba-lomba untuk masuk, artis masuk ke dalam DPR, MPR hanya mengharapkan pensiun
kerja 5 tahun dapat pensiun yang begitu enaknya. Sementara rakyat banting tulang bekerja dan berpikir untuk mencari nafkah sehari-hari. Nah, itu harus dilihat oleh kepala pemerintahan kita. Kenapa orang yang tidak bekerja hanya mendapat mengharapkan pensiun, ikut partai? Itu dia karena sumbangannya dia sokong partai besar, tapi hanya tanpa ada kerja nyata, kerja yang dapat dilihat oleh masyarakat. Bukti nyata itu tidak ada. Jadi saya berharap uang itu kemana sebenarnya hutang-hutang bisa dibayar. Kalau kita selusuri salary, gaji-gaji para pejabat kita, yang mana yang kerja dan mana yang tidak. Bukannya artis kerja hanya untuk mencari nama aja. Setelah itu mereka bergembira dengan mendapat pensiun. Tidak hanya kerja, batas waktunya 5 tahun. Nah, itulah uang kemana. Pemerintah bingung uangnya kemana, itu harus ditelusuri kok. Aneh, kenapa bisa bekerja hanya 5 tahun dapat pensiun? Itu loh yang masyarakat pertanyakan. Terima kasih. Gua ngopi pantun lu lah. Dewi Anggun, idaman Beni Ramadi. Cakep. Udah 80 tahun banyak korupsi. Oke, itu realita yang pahit yang kita hadapi pastinya emang Bang Tony ya. Oke, jadi harapannya gimana nih? Pejabat mah kagak. Nih, gua mau bacain yang merdeka siapa aja. Yang merdeka yang jadi pejabat di negara kita, mulai dari DPR, Menteri, Direksi BUMN yang gajinya besar, fasilitas mewah, bonus gede, pensiun gede. Yang merdeka, orang yang punya kekuasaan sekaligus bisa menjara sumber daya alam di negara kita untuk memperkaya sendiri. Yang merdeka, yang dapat amnesti saat kemerdekaan RI, terutama koruptor, pembunuh, pemerkosa, pedofil yang korupsinya triliunan rupiah. Hukumannya rendah, keluar penjaranya cepet. Ya, yang harus 2/3 tuh barusan dapat kan kemerdekaannya. Merdeka, oknum yudikatif yang mutusin hukuman ringan buat koruptor bagi hasil korupsi. Itu supaya hukumannya ringan. Katanya ngewakili Tuhan, padahal putusannya wakilin iblis, bro. Yang merdeka itu yang ngerampok, ngecuri, ngebekal, tapi bungkus wakil rakyat, bisa begal APBN, nggak bisa disentuh sama hukum. Yang merdeka itu yang ngaku wakil rakyat, tapi undang-undangnya dibuat untuk memperkuat kedudukan mereka. Giliran undang-undang anti korupsi kagak dikerjain. Yang merdeka itu yang bisa jual beli pasal, bro, buat memperkaya diri sendiri. Yang merdeka itu yang bisa jual beli hukum untuk nimbun kekayaan pribadi, ya nggak? Itu katanya oknum aparat yang harusnya menjunjung tinggi hukum namun melanggar hukum. Yang merdeka itu yang korupsi tapi tidak dihukum mati. Yang merdeka itu pejabat yang kekayaannya meningkat drastis waktu ngejabat. Ya, yang merdeka itu pejabat tapi nggak becus kerja, tapi nggak bisa pecat. Yang merdeka itu yang nggak perlu bayar pajak, rakyat yang bayar pajak nanggung hidup mereka. Ngerasa kastanya tertinggi, justru rakyatnya jadi jongos. Yang merdeka yang bisa naikin pajak guna dapetin penghasilan buat kenaikan pajak tersebut, ya nggak? Nah, yang merdeka siapa lagi? Yang makan duit haram. Yang merdeka yang nggak takut sama Tuhan. Yang gua tahu mah yang merdeka, yang merdeka itu tinggal di jalan merdeka. Diri mereka Tuhan, bro. Jadi gua mau nyanyi Pak SF punya lagu untuk penutup. Nggak usah lama-lama gua mah. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, rakyatnya miskin sekali, pejabat senang korupsi. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat ulang tahun ke-80, bro. Mang merdeka, apa sih merdeka itu? Merdeka yang jualan sus. Merdeka itu saya kasih tau Omi. Ini obrolan
para laki aja, yang lain jangan denger ya. Iya. Ini mainnya suruh tutup kuping dulu tuh. Iya. Kalau kita pergi nggak diikutin Om. Ya kalau kita pergi nggak diikutin anak bini Om. Nah itu baru merdeka ya. Lu mat gua tahu urusannya kemana. Maktukun pakai sambal terasi. Cakep. Sudah 80 tahun tapi belum bebas korupsi. Itu dia. Masuk bener itu. Masuk bener itu. Kadang-kadang saya bingung sama negara kita nih Om. Ini akunya pejabat tuh orang pintar semua loh. Kalau daftar jadi caleg kan minimal S1, nggak ada kan caleg lulusan SMP atau SMA kan? S3 ada sih. Buat tiga ada. Iya. Lanjut. Saya kriteria itu kan cuma untuk pendidikan aja. Sekarang untuk akhlak dan kehidupan kan nggak pernah disebutkan Om ya syaratnya apa? Apakah apakah harus minimal 80% tuh nggak pernah ada sayangnya di situ. Jadi kalau bisa nih para pejabat kita ya kalau yang masih pada nakal-nakal, pada jahat, ayat yang sedangkan yang masih sebodoh amat gitu kan, tolonglah belajar dari para pendahulu kita. Nah itu mereka berjuang cuma pakai ini loh, bambu runcing dulu. Gak pakai apa-apa, itu cuma modal nekat sama bambu runcing, sama restu dari Tuhan itu aja. Nyatanya Anda yang pakaiannya lengkap jadi kocar kacir. Udah heran Om, kita belum bisa ngusir tikus kayak gini. Aduh. Itu dia. Kirimin di Cina nih biar udah kabur. Ya siapa tuh yang katanya nggak peduli kan kucing hitam atau putih yang bisa, yang pentingnya ya kan? Teng Xiaoping kalau nggak salah itu. Betul ya, tuh kalau dikirim kucing apa? Jadi itu tadi kalau obat rakyat kita tuh masih banyak yang di bawah garis kemiskinan loh. Iya, betul. Nah, kalau bisa bantu uang, bantulah perhatian. Perhatian nggak bisa, bantulah jangan korupsi gitu aja sih Om. Saya setuju. Ibu Pertiwi menangis sedih. Cakep. Di mana-mana kok tetap korupsi. Kita masuk 80 tahun kalau seorang manusia itu 80 tahun kan sudah kakek nenek ya, sudah apa ya, sudah tua lagi, telah ubanan sudahlah. Jadi kakek nenek ubanan itu bukan kanak-kanakan lagi, juga bukan remaja yang nakal-nakal lagi. Harusnya itu sudah bijaksana, anak cucunya sudah banyak, memikirkan warisan dan nama baik yang dipertahankan dan memberi contoh teladan yang baik bagi anak cucu, bahkan mewariskan warisannya sebanyak mungkin yang dia mampu, kan begitu. Tetapi ini bukan mewariskan, memberi contoh teladan yang baik. Sudah jadi kakek nenek, sudah jadi orang tua, tetapi bukan pemimpin, bukan contoh yang baik. Makanya adu itu. Jadi tahun ini ya, terus terang aja, kita itu tidak begitu menaruh rasa bangga terhadap pemimpin-pemimpin negara kita ini. Karena masih banyak sekali PR, tugas dan tanggung jawab, poksi lah istilah mereka itu, poksi itu tidak dijalankan. Jadi 20 tahun lagi Bung Benny, 20 tahun lagi jadi berapa tahun? 100 tahun. Jadi 100 tahun benar. Satu abad. Ya. 1 abad katanya Indonesia emas. Harusnya Bu, Pak. 20 tahun itu dulu, tadi penelepon sebelumnya itu yang katanya Teng Xiaoping, kucing hitam kucing putih nggak peduli lah, yang penting bisa tangkap tikus kan begitu ya? Iya benar. Gara-gara Teng Xiaoping itu, walaupun Tiongkok itu dulu kan dari 1949 sampai 60 itu masih berantem internal, itu masih berantem, masih kacau balau. Ada reformasi budaya tahun 10-an itu masih kacau. Di tangan Teng Xiaoping 70-an, 80-an, 90-an mereka itu tumbuh bangkit dan ekonominya tumbuh ya, konsisten tumbuh setiap tahun 8-10%, baru bisa mengangkat ratusan juta sampai miliaran warga dan rakyatnya. Indonesia sisa 20 tahun. Mau pertumbuhan ekonomi berapa persen? 5%, 6%, 7%, 8%. 20% berturut-turut pun tidak bisa, karena 20 tahun itu harus dikurang
kurangi jam tidurnya 8 jam. Sepertiga kan dipakai untuk tidur. Ya. Jadi tersisa sekitar 11-12 tahun. Ditambah lagi sekarang libur kan banyak sekali, 28 hari sampai 30 hari. Benar. Kali sekian tahun mau libur berapa? Dikali lagi setiap 5 tahun itu pemilu, pilkada harus yang tidak efektif bekerja, tidak boleh ambil keputusan strategis kan setahun 2 tahun. Iya. Jadi tidak sampai 10 tahun, Pak Beni. Kalau 10 tahun itu Bapak kalikan saja, itu harus pertumbuhan ekonominya berapa persen baru bisa mengangkat sebagian rakyat yang miskin yang masih susah. Itulah PR bagi pemimpin. Nah, kita tidak mendoakan yang baik-baik, tapi pemimpin harus hati-hati dan waspada lah. Karena tugas dan tanggung jawab itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada rakyat. Demikian saja, Bung Beni. Terima kasih. Om Ber, kenapa topi diganti Om Ber? Yang tulisan Kaji kemanain Om Ber? Ganti-ganti dong, dicuci kan. Takut gue bilang ya, tidurlah aseng toh. Makanya saya mau bukan aseng, Pak, saya asongan. Jangan sedikit anti asing, anti asing gitu loh. Iya, siap. Satu, aku mau bertanya, hari ini judulnya apa? Soalnya tadi kayak sih melebar kemana-mana, Om Ber. Iya, kita bicara 80 tahun Indonesia merdeka, harapannya apa? Pak Jamusuke apa harapannya coba? Satu, Om Ber. 80 itu adalah hanya sekedar angka. Oke. 80 tahun itu kan kita diproklamasikan untuk merdeka, ya. Tapi selama dari tempat 5 sampai sekarang itu kan tidak sepenuhnya kita merdeka, ada saat kita diagresi kan. Jadi, terus ada juga pergolakan, perebutan pimpinan segala macam. Jadi sebenarnya kita kalau jujur ngomong itu ya, kita sebenarnya sih kalau bilang merdeka benar merdeka itu ya pada saat saldo masuk, ya kan? mau belanja kagak jadi roh halus dan roh segala macam. Benar. Iya makanya aku kan selalu ditanya, Pak, Bapak nggak ikut upacara? Saya ikut upacara, tapi saya belum merdeka. Kok belum merdeka? Ya iyalah, saldo gue masih sekot gitu. Merdeka dulu dong, bro. Merdeka. Selalu tetap merdeka. Gitu, bro. Ya. Gue mau nanya nih ya. Kalau umur 60 tahun kan udah susah bangun. Kalau 70 tahun udah gak bisa bangun, bro. Nah, ini udah 80 tahun, bro. Apa dong kategorinya tuh? Ini pakai fuse masih mempan nggak, bro? Ya itu jatuh bangun. Jatuh bangun. Tapi rasanya sih jatuhnya lebih banyak, bro. Daripada jatuh bangun gitu. Aduh, bosnya Fuse. Nggak bener. 17 Agustus, bro. Iya. Nggak bener lo, aduh. Oke, terhadap tema hari ini, menurut saya tetap kita harus bersyukur. Indonesia sampai hari ini masih damai sentosa. Kita masih bisa setiap hari hidup dengan baik. Betul. Apalagi ini teman-teman semua yang bersuara di sini kan, ya ini kan suara yang mapan-mapan semua. Tapi ya tentu kita harus mengingatkan pemerintah. Ya. Beberapa presiden lewat juga ada pembangunan. Tetapi kalau kita mau menilai Indonesia seperti apa, tentu kita harus ada pembanding ya, bro ya. Kita melakukan perbandingan misalnya dengan negara-negara sesama Asia Tenggara. Kita juga lihat dan kita berbanding, kita juga mau berbanding dengan yang lebih bagus dong, yang lebih maju. Ya kan? Kalau kita banding dengan Asia Tenggara, Singapura udah kemana-mana. Thailand juga udah semakin menjauh. Vietnam menyusul kita dan nempel terus. Indonesia dengan jumlah penduduk yang begitu banyak, ini cenderung agak turun kelas.
Ya kan? Ini semua kan kita ada data yang mengatakan pendapatan per kapita lah, kemudian data pertumbuhan lah, kemudian data indeks persepsi korupsi lah, dan banyak data. Kan kita nggak mau menjadi di bawah, disalip oleh Kamboja, disalip oleh Laos, disalip oleh Myanmar. Jadi artinya Indonesia masih banyak PR yang harus dikerjakan. Benar. Terutama masalah korupsi, terutama masalah penegakan hukum, dan penegakan lain-lainnya, bro. Termasuk penegakan supaya umur 8 tahun masih bisa bangun, jangan jatuh dulu. Udah itu kalau kita banding dengan yang lebih jauh, bro, dengan Tiongkok yang notabene kita dulu merdeka. Tiongkok hari ini pendapatan per kapitanya udah 10 ribuan, bro. Kita masih di bawah goceng, bro. Aduh, jadi pemerintahan Pak Prabowo, Anda punya tugas yang mau dibilang berat, tentu berat. Tetapi kalau dikerjakan dengan serius, rakyat bersama-sama juga akan didukung. Ya, keseriusannya aja, kemauannya untuk memperbaiki tadi yang berapa poin itu. Kemarin di penyampaian pidato nota keuangan dan lain kan ngomongannya bagus-bagus. Komisaris BUMN, direksi kita hilangkan tantimnya. Nggak terima boleh keluar gitu kan. Itu dia. Mari kita lihat seperti apa yang akan dikerjakan oleh beliau. Tentu udah 299 hari, udah cukup lama. Kita masih belum melihat action yang tegas, ya kan? Kita lihat lagi. Tetap kita berdoa untuk kesehatan presiden dan wakil presiden kita. Bekerjalah dengan baik untuk negara ini. Rakyat menunggu Anda. Masyarakat yang susah masih banyak. Pakai setiap rupiah di APBN kita dengan tepat sasaran. Dan jangan lupa Pak Prabowo, koruptor lantai habis. Itulah pesan kita. Supaya kita bisa tetap berusia 40 tahun, bro. Tetap tegak berdiri. Semangat dong ulang tahun. Masa begitu sih? Semangat dong ulang tahun dong. Gak mau, saya mau lesu aja. Saudara, ulang tahun kemerdekaan lah saudara, Pak Nugrah. Butuh puse. Ya bagi saya sih gini loh. Harusnya kan 80 tahun itu udah benar-benar matang ya. Bahasanya kan usianya juga sudah makin tua. Ya toh? Harusnya semua persoalan yang ada di negara ini itu tidak terulang-ulang lagi, gitu kan? Sekarang kita flashback sedikit aja. Sekarang kayak kasus intoleransi. Apakah negara ini ada niat untuk memperbaiki nggak? Segera menutup masalah ini tuh selesai, clear sepanjang masa. Sebenarnya kan ini kan masalahnya hanya dari SKB 2 Menteri, benar nggak Mbak Nina? Nah, sebenarnya kan SKB 2 Menteri ini dulunya itu kan karena untuk mengantisipasi adanya soal masalah G30 SPKI, betul ya? Ya, artinya kan sudah tidak relevansi dong dengan dunia sekarang. Jauh. Bahkan undang-undang yang mungkin yang tidak relevansi, kenapa itu tidak ditutup, gitu loh? Dengan keadaan sekarang, itu satu. Yang kedua, sekarang masalah koruptor yang makin merajalela. Kalau hanya sekedar saya ancam para jenderal, kan cuma diancam. Nggak dieksekusi ya maksudnya, ancam doang. Iya, kan cuma diancam. Kan diancam itu kan saya bisa mengancam orang, saya bisa. Tapi apa gunanya itu semua kalau negara ini tidak segera mengeksekusi hukuman mati bagi para koruptor, gitu kan? Itu satu. Terus juga memiskinkan, ya toh, para aset
koruptor juga. Coba lihat, contohnya Setia Novanto, yang belum selesai tahanan, dia berhasil untuk dikabulkan oleh MK karena PK-nya kan. Coba dilihat di layar, dia duduk di mana? Di mobil mewah kan? Terus nyanyi dong, lengkang, lengkang, kangkung. Nyanyinya bukan begitu, Mbak. Apa dong nyanyinya dong? Bebas, Aku bebas. masih seperti yang dulu. Jadi sudah 80 tahun ya Mbak ya? Iya, udah kakek ya. Ya sudah kakek-kakek, berarti dituntun-tuntun ini jalannya Mbak. Jalannya udah lagi kerak. Dituntun-tuntun. Harusnya kita ini 10 tahun ke belakang itu harusnya sudah melesat. Tapi ini semenjak 10 tahun ke belakang, jadi ya kita sekarang dituntun-tuntun 80 tahunnya itu. Ya nggak? Kenapa saya bilang dituntun-tuntun? Ya itu, yang nuntun ini rakyat semuanya. Kenapa dibilang rakyat yang nuntun? Karena sumber keuangan untuk membayar segelintir manusia yang mengelola negara ini pendapatannya dari rakyat. Sampai rakyat data pun membayar mereka. Iya nggak? Sumber daya alam kita yang begitu banyak, kita tidak tahu itu uangnya kemana. Kita nggak jelas sumber daya alam kita ini. Padahal banyak. Tongkat dan kayu jadi tanaman. Kita punya, ya nggak? Tapi kita nggak tahu sumber daya alam kita, pertambangan kita. Itu dia. Pada Indonesia ini natural resources-nya itu kampiun banget. Mbak Nena, kampiun. Sekarang kelapa sawit itu kita produksi biodiesel. Kemana itu hasilnya? Dari pertumbuhan, dari alam, dari laut, dari pertambangan yang di bawah bumi kita ini. Kemana hasilnya? Kenapa sampai hari ini rakyat yang dipajakin terus? Sampai rakyat berdiri di rumahnya sendiri dipajakin. Ya nggak? Itu tanah-tanah rakyat yang dipajakin. Dengan kemarin ada bilang 2 tahun akan diambil alih pemerintah. Logika, bodoh, kemana? Seorang segelintir manusia jadi pembantu presiden kita. Ya, jadi Indonesia ini sampai kapan ini kita ini rakyat ini dipajakin terus? Padahal founding father kita, pendiri-pendiri kita ini mereka tidak memikirkan apa yang saya dapat, anak saya jabatan apa nanti, cucu saya nanti jadi apa, nyawa taruhan mereka itu semuanya. Itu yang diharapkan oleh founding father kita. Tapi dengan segelintir manusia bisa mengatur-ngatur, beginilah jadi 80 tahun kita ini. Dituntun-tuntun kita ini. Kalau dituntun dengan baik, jalan arah yang baik, nggak apa-apa. Ini segelintir manusia sampai detik ini masih menyesatkan, masih bisa mengatur mereka ini. Ya saya berharap ke depan ini Bapak Presiden kita ini seorang jenderal, apalagi seorang jenderal ini Kopassus Pak Prabowo ini, saya berharap benar-benar lepaskanlah itu segelintir manusia itu. Ya dibilang kecil-kecil lah, dibilang sama rakyat jelata lebih hebat rakyat jelata lah, segelintir bisa mengatur negara kita ini. Saya berharap 80 tahun ini Indonesia benar-benar sesat. Jangan sampai kita dituntun-tuntun ke arah yang sesat. Iya. Kasihan rakyat kita ini, anak-anak kita kasihan. Sampai kita lihat pertanggungjawaban kemarin kan, anak siapa itu nyasar kemana-mana, pakaiannya yang lain pada pakai ini, pada pakai ini, dia sendiri yang seolah-olah dia yang punya kuasa. Iya nggak? Yang lain pada pakai songkok, waduh, etika tata keramanya kemana? Baik. Kenegaraan itu kita. Jadi saya berharap 80 tahun ke depan ini Mbak Nena ya, sudahlah dihilangkanlah segelintir manusia yang bisa mengutak-ngatik negara ini. Pak Prabowo jenderal ini harus maju ke depan lah. Jangan sampai disetir oleh segelintir manusia kecil lah. Ibaratnya mereka itu sama rakyat jelata pun hebat rakyat jelata yang bisa segelintir manusia yang mengatur-atur ini. Ya, saya berharap itu aja Mbak Nena. Pokoknya 8 tahun ke depan ini kita harus maju. Jangan sampai manusia, segelintir manusia ini yang mengatur-ngatur. Kecil, rakyat jelata yang lebih hebat dari dia. Gitu saja. Terima kasih.
genap 80 tahun merdeka katanya. Nggak tahu merdekanya buat siapa. Dapat definisi merdeka juga masih menurut definisinya masing-masing. Loh, merdeka loh, kemarin di gedung DPR joget-joget loh merdeka. Ya, makanya itu buat yang joget-joget, apakah sudah merdeka betulan secara harfiah atau apakah itu cuman perintah supaya dilihat seperti merdeka gitu kan? Tapi dengan gua nggak bisa pulang ke Jakarta, gua belum merdeka nih bos. Susah banget gua nyari tiket aja. Dan setelah gue melihat perjalanan roadshow dari mulai Bima, Dompu, Taliwang, Sumba, Lombok, lari lagi ke Bajo, Kupang, Pulau Pilas, ternyata Indonesia memang belum merdeka. Ternyata belum merdeka. Orang-orang teman-teman kita di timur sana tuh kenapa akhirnya lari ke Jakarta, ke Surabaya, ke Jawa lagi terutama. Ya karena di sana semua sulit. Lo mau ngisi bensin tuh, waduh, ini benar-benar jadi pasang bendera itu beneran malu lah. Kalau misalnya mereka punya KTP, dia diwajibkan masang bendera depan rumah, dia bikin event-event yang memeriahkan supaya terlihat jadi konsep merah putihnya Kentara. Tapi mereka belum merdeka. UMP mereka tahu berapa dan bagaimana disnaker mereka dalam rangka pengawasan. Ngeri, karena makanya dari diminta, karena gue lagi salah satu sama BUMN gini kan, terus ya harus mencoba pola yang mulai ke ketentuan tadi yang disampaikan sama si siapa Sesperi, ya itu 5 pilar gitu kan, 4 pilar apa 5 pilar gitu kan. 4 pilar Mbak Vina. Oke, aku mau nanya satu hal yang paling krusial dari roadshow-mu ke daerah bisa dikatakan tertinggal ya daerah itu, yang paling krusial dan yang paling urgent apa? Infrastruktur yang pasti. Distribusi yang kita nikmati di sini enggak mereka nikmati di sana. Distribusi yang pasti mendukung semua supaya mereka lebih menggeliat ekonominya. Distribusi listrik, distribusi bahan bakar, distribusi pangan, dan distribusi yang signifikan lainnya. Itu yang menurut saya perlu PR-nya pemerintah tuh buat selain sama yang sedang jalan dengan saya ini, buat fokuslah ke daerah-daerah, bukan cuma di timur, ya mungkin di barat yang belum juga kita bisa suarakan begini. Tapi dengan momentum ini, dengan Pancasila yang kita sering agung-agungkan di pendidikan dari mulai usia dini sampai hari ini, bahkan mungkin hari ini yang boro-boro hafal ya, boro-boro hafal, makanya buat ngaplikasiin aja kayaknya bingung gitu. Apakah itu cuma sekedar bahasa, slogan, gue nggak ngerti gitu. Ini sudah menilai terkait dengan peringatan 17-an ini ya. Kita bahwa para mereka ya, petinggi negara itu bisa memperingati hari kemerdekaan dengan uang negara. Sementara kita masyarakat itu harus menggunakan uang bersama, iuran bersama untuk bisa ikut 17-an gitu kan. Ini menunjukkan sebenarnya punya nasionalisme kita mereka gitu kan. Nah, itu yang pertama. Halo? Iya, lanjut Pak, lanjut. Nah, jadi kita bisa merasakan kalau pun mereka bisa tampil dengan gaya yang begitu rupa ya, sementara masyarakat lebih ekspresif, ini harusnya menjadi titik perhatian buat mereka. Mereka harusnya punya perasaan bahwa masyarakat dari bangsa ini masih punya semangat untuk bersatu ya, berdaulat ya, supaya rakyat sejahtera dan Indonesia maju seperti yang mereka mau, yang mereka slogankan itu. Nah, yang kedua yang agak kita sayangkan adalah bahwa di negeri kita ya, gaya-gaya seremonial itu masih kita tumbuh kembangkan Mbak. Sementara kalau kita melongo ke Malaysia, sementara kalau kita melongo ke Malaysia, kemudian ke Singapura atau negara-negara Korea misalnya ya, itu mereka sudah mulai memikirkan hal yang lebih esensial. Kita merasa bahwa sebuah perusahaan
ya, di mana rakyat itu bisa menikmati kejayaan terutama ketika di hari ulang tahun mereka ya. Di Malaysia misalnya pajak mulai diturunkan ketika hari-hari seperti ini. Nah, sementara kita masyarakat malah dihadapkan pada pungutan yang bermacam-macam dan aneh-aneh ya. Ini yang menjadi keprihatinan kita. Nah, cuma ke depan nanti bahwa upaya yang dilakukan oleh Pak Prabowo ke depan ini memang agak berbeda dengan yang dilakukan oleh Pak Jokowi mungkin ya. Nah, kalau Pak Jokowi lebih mengandalkan utang mungkin atau pihak-pihak lain, Pak Prabowo ingin mengumpulkan kekuatan bersama. Cuma ini juga ada resikonya. Kalau itu memang sampai berhasil nanti ya, misalnya berhasil dalam artian ya mulai nyata, mulai kelihatan ya wujudnya. Ini biasanya malah mereka sendiri yang menikmati. Rakyat akan terlupakan lagi sebagaimana yang sudah. Nah, tapi yang saya syukuri adalah bahwa masyarakat kita itu semakin bergairah, semakin fokus terhadap apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh masyarakat saat ini sudah mulai lebih fokus Mbak Nina untuk peduli pada negara. Seperti yang dilakukan oleh sopir-sopir truk itu misalnya. Mereka punya bendera One Piece ya, yang sayangnya juga di counter dengan One for All itu ya. Apa-apaan itu menurut saya. Nah, tapi hal-hal yang lain ya, masyarakat dari lini-lini yang lain terutama para pengusaha di bisnis dan opinion ini saya sangat salut sekali ya. Saya berharap bahwa hal-hal yang begini ini juga menjadi perhatian. Jangan sampai apa-apa yang tengah diupayakan ini akan sia-sia karena pemerintah hanya fokus pada apa yang mereka pikirkan saja. Padahal apa yang mereka lakukan itu ya bisa dikatakan sudah usang ya. Program-programnya Pak Prabowo ini program yang 14 atau 15 tahun yang lalu ya, ketika berkampanye melawan Pak Jokowi, tanpa adanya revisi, tanpa adanya evaluasi yang disesuaikan dengan kondisi kekinian yang ini agak kita sayangkan. Karenanya ya terakhir ya, saya berharap besar bahwa masyarakat itu semakin peduli, mampu melakukan gerakan-gerakan yang lebih bisa untuk memberikan tekanan pada pemerintah sebagai pihak yang didapuk untuk melaksanakan menyelenggarakan negara ini, Mbak Ning. Oke. Udah 80 tahun merdeka ya, Kak ya. Saya ngelihatnya gini. Nah, kita semakin tertinggal dibanding negara-negara tetangga di ASEAN aja. Nggak usah jauh-jauh, Kak. Kita semakin jauh dari Vietnam, makin jauh dari Thailand, disalip Malaysia, didekati Bangladesh, mungkin Laos, Kamboja gitu loh. Yang ketika kita lahir ya Kak ya, kita itu adalah salah satu negara besar. Saya ingat dulu saya belajar tahun 90-an, betapa bangganya jadi WNI, negara yang sangat besar, sangat diakui even di level Asia Tenggara ya Kak ya. Bangsa besar, bangsa yang betul kata Pak Prabowo, bangsa yang cukup disegani lah Kak. Di semua aspek, sampai aspek olahraga. Saya selalu ingat SEA Games itu kita selalu juara umum. Karena tuh kita bikin clipping tuh, guntingin koran tuh. Masih inget ya. Perolehan medali emas Indonesia itu mau diselenggarakan di Thailand kek, di Vietnam kek, selalu juara umum. Saya inget sekali itu. Karena saya guntingin tuh klasemen medali. Indonesia selalu nomor 1. Tapi belakangan udah nggak ada tuh Kak. Terus yang menguasai durian yang di Thailand. Kalau kita bicara pertanian ya Kak ya, beras udah nggak ada tuh. Indo udah semakin jauh ketinggalan. Kalau iklan salah satu sepeda motor, semakin jauh ketinggalan lah kita. Jadi apa yang salah? Yang salah adalah pemimpin yang mengorkestra negara ini Kak. Jadi sebagai dirigen dia ini tidak benar-benar memimpin negara ini Kak. Ada yang salah dalam mekanisme pola kepemimpinan. Lebih ke pribadi, nggak buat memajukan negara. 80 tahun nggak usah ngadu sama Cina dah. Udah deh, malu kalau kita ngadu mah Kak. Bener.
negara yang katanya komunis lah, sosialis lah, segala tete bengek lah, diomongin lah yang jelek-jelek komunis itu. Tapi apa nyatanya? Kita negara sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Nggak ada apa-apanya sama mereka. Jadi balik. Apa? Gampang, Kak. Gampang. Satu, implementasiin aja nilai-nilai Pancasila. Sila 1 sampai sila ke-5. Clear itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Nggak ada diskriminasi, minoritas, mayoritas. Gampang kok, Kak, itu. Ya nggak? Kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial. Ada nggak pemimpin dulu dari mimpin sampai hari ini menjalankan 5 sila itu aja? Atau jangan-jangan udah nggak hafal, Dek? Nah, bisa jadi nggak hafal, Kak. Saya hafal ya. Jadi saya tau nggak, kemarin kan di Indowater ya, Nena ngobrol ya. Bahkan Sri Lanka, mereka cerita tentang wastewater. There is no wastewater over there. Jadi udah nggak ada wastewater di sana, tuh betul-betul dikaryakan ya, diolah kembali untuk menjadi air-air yang bersih dan bisa dikonsumsi. Keren ya? Iya. Kalau Sri Lanka loh, deh itu Sri Lanka loh. Kalau yang kayak Taiwan, saya baca itu 20, mungkin 15-20 tahun yang lalu, Kak. Ya, ketika air tuh udah bisa di-flush sampai ke toilet, bersih semua dari wastewater, Kak. Mereka udah ngebagi. Kita sorry itu saya, Kak, ngebagi sampah basah sama kering aja nggak bisa. Sampah kita nggak diterima di luar. kita impor sampah kan, Kak, dari luar. Iya. Kita terima sampah dari luar negeri ke sini. Gampang, itu sila 1 sampai sila 5 itu udah nilainya jelas kok, Kak. Mulai dari penegakan hukum itu kan semua ada. Plus Undang-Undang Dasar 45 itu 2 nilai tertinggi aja yang kita implementasi. Kelar kok ini barang. Tetapi memang tidak mau, saya bilang nggak mau dijalanin, Kak. Kita fair ngomong lah, Kak. Sekarang gini, pejabat semua pada memperkaya diri. Nggak ada, Pak. Saya boleh jujur ngomong, nggak ada kok. Kita benar-benar kalau mau fair ngomong ya, Kak, dibalik caranya. Ketika Anda mau jadi pejabat, satu, Anda nggak boleh punya bisnis atau profesional di tempat lain. Terus take home pay Anda hanya 100 juta, cukup Anda mengabdi. Terus jangan takut, sekolah anak-anak semua udah dibayar sama negara. Kalau ini kan enggak. Semua pejabat kekayaannya makin gila kenaikannya, Kak. Berarti ada yang salah jalanin undang-undang kita. SDA ini tidak boleh dikelola oleh pribadi karena pasal 33 kan jelas, Kak. Tidak boleh ada IUP untuk pribadi, untuk perusahaan swasta. Semua lari ke BUMN. Penjualan semua SDA harus via BUMN, titik, nggak ada koma. Terus direksi yang BUMN macam-macam langsung kasih peti mati, matiin dia, Kak. Itu baru benar. Kita nggak, sumber daya dikuasai, smelter bisa dibikin oleh orang pribadi. Nggak bisa, Kak, ini barang nggak bisa. SDA itu harus balikin ke negara untuk kemakmuran rakyat. Di sini kan nggak yang kuasa tambung batu bara siapa? Orang parpol, pejabat. Ya nggak, yang dekat dengan keluarganya, pemimpin, presiden, segala macam. Ya inilah kekacauan yang memang dibuat. Kalau mau merdeka, mau ngejar yang lain, saya sih bilang bisa kita memang udah ketinggalan, Kak. Jadi istilahnya belum sembuh, ya udahlah. Inilah kita memang desainnya dibikin kacau kayak begini. Gampang kalau mau. Cuman 2 itu, Pancasila sama UUD 45 itu udah pure. Udah lebih dari cukup dari founding father. Kita di dalamnya hukuman mati, koruptor lah, segala macam, penegakan hukum. Pernah dengar nggak hakim dihukum mati? Harusnya udah itu. Iya nggak, Pak? Korupsi itu nggak akan jadi ratusan triliun, nggak akan. Paling ada, tapi jumlahnya nggak banyak. Kita bandingin negara Singapura, ya nggak apple to apple. Kita bandingin sama US, ya nggak apple to apple, ya nggak, Kak? Satu negara maju, satu develop yang masih berflower, ya nggak, Kak? Itu apple with kokosan. Semua negara ada korupsi, tapi ketika dia sudah negara maju, rakyatnya sudah itu akan otomatis ketika korupsi terjadi itu dia pasti dihukum mati, betul nggak, Kak?
Kita bilang ini negara maju, jangan juga ada korupsi. Salah, statement ini membodohi. Saya bilang statement yang benar itu tidak boleh ada korupsi di negara kita, titik. Kenapa? Karena negara kita sudah krisis. Itu. Jadi mindset ini harus ada di kita. Jangan kita mengexcuse karena kita mendukung 1-2 orang terus kita memberikan statement yang ngawur, ya nggak Kak? Nah itu aja dari saya. Terima kasih Kak. Ya, ini temanya Dirgahayu RI dulu ya Mbak. Yes. 80 tahun. Merdeka. Tangannya baik gitu, merdeka. Tapi sekarang kalau kita ngomong merdeka gitu kok hatinya bilangnya enggak ya. Bahaya ini. Oke Mbak Vina, silahkan. Tinggal sorak-sorak ya. Sorak-sorak bergembira. Oke Mbak, ini apa yang sudah dicapai? Saya sepakat ya dengan selamat pagi Pak Tony tadi ya sudah dijelaskan panjang lebar tadi ya sebelumnya. Ya, 4 pilar bangsa ya Mbak, sebetulnya kan bahkan Barack Obama pun mengapresiasi ya, ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi tetap satu. 4 pilar itu NKRI, lalu Bhinneka Tunggal Ika ya Mbak ya, lalu konstitusi kita ya, kemudian Parlemen dan Pancasila dan dasar negara Pancasila, 4 pilar itu ya. Nah, jadi kalau memang dari saya rasa setiap rezim Mbak ya, dari presiden pertama sampai sekarang ke-8 itu punya style masing-masing ya. Sebetulnya kalau setiap pemimpin kita itu negarawan ya, entah itu pemimpin di eksekutif, yudikatif atau legislatif, bahkan pemimpin yang terkecil ya di lini RT RW bahkan di keluarga, itu kalau memang menjadi sosok pribadinya negarawan, itu pasti kita sudah gemah ripah loh jinawi ya Mbak ya, adil dan makmur. Tidak hanya segelintir orang ya Mbak ya, tapi untuk berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi sebelumnya Pak Tony sudah paparkan ya. Jadi kita memang krisis negarawan, kan saya berkali-kali katakan ya. Saya kok ingat quote dari presiden yang pertama ya Mbak ya, Pak Bung Karno itu, jas merah jangan lupakan sejarah. Lalu juga ada catatan lebih mudah itu kita menghadapi musuh dari bangsa luar Mbak, tapi itu akan lebih sulit kalau kita menghadapi musuh itu dari bangsa sendiri. Yang kita hadapi ini sekarang bangsa sendiri yang yang tadi saya sepakat, masih memikirkan perutnya sendiri, bagaimana memperkaya diri sendiri, keluarganya, Pak Dine, budinya ya toh. Kalau perlu sak kroni, sak kampung, sing cerak lah ya, kelurahan nih sak kampung. Jadi itu Mbak yang kita hadapi sekarang musuh bukan musuh dari luar Mbak. Ya justru dari dalam sendiri ya. Berperang dengan rakyatnya sendiri. Dari dalam sendiri gitu loh. Jadi itu yang lebih sulit. Saya rasa setiap capaian achieve target yang sudah ada setiap rezim dari presiden pertama dan ke-8 itu pasti ada plus minusnya ya. Ada ya waktu zaman Bung Karno atau sampai sekarang, sampai Pak Harto, lalu sekian ya, sampai sekarang itu pasti ada capaiannya. Tapi yang terpenting saya sepakat, jangan sampai LHKPN ini untuk mereka ya yang dibayar dari pajak sedekah rakyat itu bertambah, tapi bosnya majikannya di bawah grassroots itu kemiskinan malah semakin meningkat signifikan. Nah ini berarti ada yang salah ya. LHKPN mereka yang dibayar dari APBN itu harus diaudit per tahun kalau perlu. LHKPN pertama berapa? Saya cermati itu LHKPN mereka ya yang kita beri amanah, kita bayar dari sedekah rakyat itu meningkat signifikan Mbak. Tapi kenapa kemiskinan itu semakin di grassroots itu sampai 40%. Berarti ada yang salah di sini. Ada yang memperkaya diri sendiri. Nonsen kalau mereka sangkal. Baik. Pasti apapun kondisinya, entah itu krisis, entah itu negara dalam kondisi tidak baik-baik aja atau apa, kita tetap merdeka. Karena
apa ya, karena sudah diproklamatkan oleh Pak Soekarno karena kemerdekaan kita, masa suruh mundur lagi kan nggak mungkin. Merdeka yang sesungguhnya ya toh. Iya betul. Nah kalau merdeka sesungguhnya sih kayaknya masih belum coba. Sudah untuk kalangan tertentu. Iya betul. Kayak kemarin saya 3 hari ada anak-anak istri saya nggak merdeka, untuk saya nggak beli bakwan lucu. Udah ku tebak kemana hatimu. Dia mah itu mah nggak mungkin freedom dia kalau jalan sama bini sama anaknya. Tapi walaupun sudah 80 tahunnya, paling nggak kita lebih baik lah dari beberapa negara terbelakang yang mungkin mereka masih merasakan penindasan, kekurangan makanan ya. Walaupun cara di atas kertas kita ini sudah kondisinya baik, pertumbuhannya bagus, tapi kenyataannya kan memang sebagian masih di bawah garis kemiskinan. Iya. Juga yang perlu yang perlu diperhatikan oleh para pemimpin kita ya. Para pemimpin itu bukan berarti cuma presiden aja loh, Jeng. Baik itu tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, kabupaten dan lain-lain gitu kan. Karena mungkin seorang presiden, seorang gemoy sendiri, maaf ya, buat gerak aja susah, masa ngusun enggak ya kan. Jadi dia perlu perpanjangan tangan dari para pembantunya. Nah ini pembantunya ini yang harusnya lebih praktik, jangan cuma diem ngambilin duit rakyat, diem paling enggak ya kalau dia ngambil 10 kasihlah rakyat 3 atau 4, di rakyat gak terlalu banyak keluar gitu kan. Kalau ada yang ambil semua ya rakyat pasti keluar lah gitu kan. Jadi walaupun sedikit paling nggak diperhatikan pembangunannya, terutama untuk kesejahteraan makanan itu. Pendidikan juga penting, tapi makanan itu yang paling penting sejak. Sekarang walaupun pintar tapi kalau nggak makan lama-lama sakit juga. Iya betul banget, makan itu kan kebutuhan pokok ya kan. Asal nggak makan teman itu yang paling penting. Tapi kalau orang nggak pintar-pintar banget, asal dia sehat, makan cukup, pasti dia bisa bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih lagi. Setuju, betul bang. Ya. Antara itu harus seimbang lah para pemimpin kita, apalagi di tingkat kelurahan yang merupakan pimpinan dasar dari masyarakat ya. Itu kan dia yang bisa mencakup wilayah-wilayah yang paling terpencil, jangan karena kelurahan terus dia makin banyak isunya nilainya kayak dana desa kemarin kan seperti yang mengungkap di media massa. Nah itu bingung tuh, mereka nggak punya laporan, misalnya nggak ada pertanggungjawabannya ke siapa, alokasi untuk siapa, bingung para lurah-lurah itu. Kan kalau nggak salah tiap bulan atau tiap tahun ya dan bisa itu 2 miliar ya kalau nggak salah ya. Tiap tahun. Pertanggung jawabannya mereka bingung soalnya nggak ada alokasinya kemana, pasti cek jangan-jangan muncul kwitansi palsu nanti. Tapi ada yang happy dong, dirimu naik dong gajinya kan sehari 3 juta. Merdeka banget. Ini masih dari dulu masih termasuk golongan MPR sih. Apa tuh penghasilan rendah? Ya kalau yang dicapai no comment lah ya kak ya. No commentnya teman-teman mungkin yang para VO lovers udah pada tahu semua pencapaian kita sampai saat ini seperti apa. Saya malah lebih ke harapannya aja deh. Oke. Yang apa istilahnya gini. Yang pertama adalah sebetulnya kita itu bukannya tidak kita tuh negeri kita itu kan banyak dianugerahi kekayaan alam dan lain sebagainya, tetapi pemanfaatannya itu yang tidak merata dan tidak bisa dimaksimalkan untuk rakyat sendiri gitu kan. Itu yang pertama. Jadi harapannya ya pengelolaan sumber daya alam kita lebih baik. Terus target-target yang kemarin sudah sempat buat, ada swasembada, baik swasembada ketahanan pangan, swasembada energi itu ya harus bisa kita raih lagi, karena nanti kedepannya siapa yang bisa menguasai energi itulah yang survive kan. Terus yang kedua pemerataan ya Kak Nena ya, lebih ke arah distribusi, karena kita lihat bahwa ketimpangannya itu tinggi banget. Jadi bukan karena kita tidak punya, kita punya tetapi tidak merata sehingga hanya dinikmati oleh beberapa golongan saja.
Terus yang ketiga, tentunya harapan kita semua adalah sistem yang lebih efektif. Jadi tidak ada birokrasi yang ya teman-teman sebagai business owner, sebagai pengusaha gitu yang UMKM sampai yang memang perusahaan yang besar, tentunya kita semua pernah punya pengalaman lah bagaimana ribetnya birokrasi yang ujung-ujungnya kita pengen efisien, kita pengen lebih jelas alurnya gitu, itu belum kita dapatkan. Jadi barangkali nanti dengan kemajuan teknologi bisa disederhanakan, AI itu sangat membantu supaya semuanya serba tersistemasi dan tidak ada hambatan-hambatan. Terus yang selanjutnya adalah terutama ya kepastian kan, terutama kepastian hukum lah, itu udah pasti. Karena kita mau hidup dimanapun, terus mau berusaha apapun, tentunya yang diinginkan adalah kepastian dari sisi hukum. Jadi kita punya usaha ya diakui, kita punya ya kehidupan kita yang independen itu ya kita dihargai. Jadi kan kita ada human right ya, hak asasi manusia gitu kan, dan itu termasuk kebebasan beragama dan lain sebagainya. Ya itu sih istilahnya harapan yang di usia ke-80. Dan usia 80 itu sebetulnya kalau klasifikasi ya kan sebetulnya kan sudah masuk geriatri ya, usia tua. Tetapi tua itu bukan berarti kita terus dengan segala keterbatasan, terus kerapuhan, tetapi tua itu menyimpulkan kita harus lebih waskito. Kalau orang Jawa bilang waskito itu lebih bijak, lebih lebih wise dalam memandang sesuatu. Terima kasih. Lomba apa dong, Dok? Aku lomba tadi tuh lari dari kenyataan, aku nomor 1. Rapopon, Dok, yang penting jangan lari dari tanggung jawab. Oh tidak, kalau itu sih insya Allah aku tetap bertanggung jawab terhadap apapun yang kulakukan. Asik nih besok ketemu Mas Dokter ya, cuti dong. Iya silahkan, monggo loh, kalau misalnya Mama juga mau ikutan dengan senang hati ya. Mas Dokter katanya mau ke Jakarta. Ya enggak lah, Do, nanti kan merusak suasana, merusak sikon. Loh, kenapa merusak sikon? Teman-teman nanti kumpul-kumpul. Itu kan pertemuan, ya maksudnya pertemuan yang spesial lah, ya enggak? Ya, betul banget ya. Semua orang di sini very very special for me. Mama kemarin lomba gigit granat, No. Oh, pantesan Jontor sekarang ngodok ya? Granat cinta dong. Oh gitu. Udah 80 tahun pagi. Ini. Gimana? Iya, selamat pagi buat Om Yansen ya, Mbak Mila. Mbak Mila mana nih, Mbak Mila ya? Mbak Mila lagi itu, lagi bersihin belut, menang dia kemarin pindah belut. Belutnya dia Mama rasa dari emas tuh. Tahu nggak? Dia itu ya, tuh kan lomba banyak banget. Tapi khusus kalau Mbak Mila, dia paling demen kalau megangin belut. Nggak tahu itu kenapa itu. Wah, itu artinya banyak itu. Mas, pokoknya aku megang belut, mas, aku nomor 1 aku. Aduh, sebentar lagi nih masuk nih, sebentar lagi. biarin. Oke, terus lanjut. Kalau menurut Mama, 80 tahun ini sebenarnya sempat di pertengahannya itu maju kita, tapi ke akhir-akhir ini sepertinya mundur gitu loh. Nah, harapan Mama sih ya seperti yang para penelpon sebelumnya ya, terutama Mas Dokter, Om Yansen,
Pak Setiawan, ya yang baik-baik sajalah. Semoga negara kita kan memang tujuannya apa? Adil dan makmur. Itu sajalah. Oke, baik. Terima kasih. Ini merdeka, ya merdeka untuk Setia Novanto, ya luar biasa. Dia keluar di hari kemerdekaan ke-80, ya. Dia sudah menderita di dalam ya sekian lama. Mestinya dia seperti yang lain-lain berjoget di istana, ya, tapi nggak sempat. Baru juga keluar, ya, belum ganti baju dia. Dia itu kaya raya, ya. Tadinya kan kaya raya. Mungkin habis ini juga masih kaya raya, ya. Karena nggak ada yang dimiskinkan, nggak ada yang diambil atau diambil lah ya sekedarnya, ya. Jadi memang begitulah ya. Nanti mungkin 2-3 tahun dia kembali menjadi pejabat. Siapa tahu nanti ketua KPK dia yang jabat. Ya. Jadi bertambah riuh lah ya pendengar Pas FM ya. Saya kira ini banyak hal ya. Jadi perlu dimaklumin ya. Pak Prabowo kan sekarang umur berapa ya? 78 atau berapa ya? Jadi beliau kan ya maaf aja ya, namanya juga sudah senior ya. Ya durasinya nggak panjang. Jadi dia mesti senang-senang lah, jangan kasih yang susah-susah ya. Kritik ini, kritik itu, ya Anda kan di luar semuanya. Kita ini di luar, jadi nggak tahu betapa susahnya. Beliau itu 20 tahun berjuang jadi presiden, nggak dapat. Ya berapa banyak uang yang sudah dihabiskan, termasuk adiknya, uang adiknya. Ya. Jadi ya dia menikmati lah ya, nikmatnya kemenangan ya wajar-wajar aja ya. Kemudian ya pejabat-pejabat yang diangkat presiden menjadi komisaris, menjadi wamen, ya menjadi menteri segala macam, ya itu karena dukungan kepada presiden, ya dukungan ketika berkampanye segala macam ya. Mereka luar biasa, mati-matian. Jadi harus dong dibalas jasa ya. Karena Bapak Presiden nggak mau ada hutang budi ya, bahwa mereka kadang kelakuannya yang nyuri-nyuri yang enggak ya apa boleh buat lah ya. Rakyat mesti paham itu, mesti maklum ya. Nah kemudian kalau penegak hukum ya masih begitu ya terima aja lah ya. Anda halus dada aja ya, jangan banyak omong ya. Ada satu hakim yang dapat 1 T ya. Ya itu luar biasa, itu prestasi yang sudah tercapai ya dalam usia kemerdekaan kita. Mungkin nanti berikutnya akan terungkap lagi macam-macam yang lebih heboh, luar biasa. Saya kira nanti nggak lama lagi kita akan ekspor koruptor kita ke luar negeri ya. Bila perlu Finlandia, Swedia yang jarang ada, kita ekspor ke sana ya, supaya bisa menciptakan kesejahteraan ya. Kita ini kan lihat itu negara kita kaya raya, negara besar ya, sejahtera semua, terutama pejabatnya ya, rakyatnya nanti belakangan ya kalau masih ada sisa. Jadi begitu ya cara-cara mengelola negaranya begitu. Iya. Anita, kamu bilang sama Pak Osman. Iya. Kita nggak boleh banyak nonton berita, maka aku nggak mau nonton berita. Nanti Pak Osman cepat tua, cepat uban, Pak Osman cepat botak. Pak Osman pagi-pagi olahraga Pak Osman, gitu. Jadi sehat Pak Osman ya. Aku kasih tahu, maka aku tuh nggak mau nonton berita di sini. Apalagi aku nonton berita di CCTV. Bagus kita sama Peter dan Rita ya. Gitu Pak Osman ya. Bercanda Pak Osman. Begini Anita ya, bangsa kita saya lihat dari kata itu Setia Novanto ya, kan saya kan udah bilang, saya punya paman kan pengacara kan, almarhum Yakin kan, dia paling top loh tahun 70-an tuh. Dia bilang hukum Indonesia itu kacau punya, semua bisa diatur, kata ini almarhum presiden apa tuh wakil presiden itu ada Malik, emang semua bisa diatur kok. Maka di sini di Indonesia kalau mau cepat kaya jadi milol pengacara ya nggak, itu pasti kaya. Kita pengacara Indonesia kaya kan bener nggak? Iya.
bawa pakai ke Singapura, ya nggak? Beli korek kuping di Singapura, Nisa. Jadi Indonesia, maka saya komentar, saya sih nggak heran coba sambil kita ya sama Nena nyanyi, bercanda ini saya nggak heran tuh bangsa ini, soal saya udah tahu sejak saya umur 60-an, saya tahu bangsa ini karakternya begitu. Nggak tahu yang budaya atau dipengaruhi apa, nggak tahu ya, pengaruh maaf ya, mungkin pengaruh agama atau budaya, nggak tahu deh. Oh, saya nggak bingung saya bisa jalan apa yang ada, saya jalankan hidup di negeri ini. Pak Osman nggak boleh banyak nonton wisata nih, Pak Osman cepat ubah. Cepat mundur, cepat awet tua, bukan awet muda. Ya. Oke, mitra bisnis ya, demikian sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.